Ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan ke diri sendiri sebagai dosen selama ini. Mungkin, kenapa karir akademik saya itu kerasa jalan di tempat, padahal saya ngerasa udah bekerja keras. Banyak dosen pintar, banyak dosen rajin. Bahkan nggak sedikit juga yang sangat berdedikasi ke mahasiswa. Tapi tetap aja, jabatan fungsional lambat naiknya. Hibah riset sulit tembus, publikasi kerasa berat dan selalu ketunda. Masalahnya seringkali bukan di kemampuan, tapi di kebiasaan kecil yang pasti tanpa kita sadari keulang terus. Kelihatannya sepele, tapi kok dampaknya gede juga dan jangka panjang lagi. Nah, di video kali ini kita bakal sharing beberapa kebiasaan buruk dosen apa kalau soal riset, publikasi, dan juga relasi. Tapi tetap kita kasih strateginya buat keluar dari zona berbahaya kayak gini. Tidak mulai meneliti dan publikasi sejak awal. Oke, nah rekan dosen, ini jadi salah satu kebiasaan paling umum dan paling ngerugiin. Gimana kalau bukan soal menunda riset dan publikasi? Kenapa ditaruh di awal? Ya, pastinya udah paham lah ya rekan dosen nih. Bukan tanpa sebab, banyak rekan dosen itu, terlebih di awal karir, punya pola pikir yang pasti di antara rekan dosen, pasti pernah sempat kepikiran ini. Sekarang fokus ngajar dulu aja lah, nanti riset kalau udah lebih longgar. Publikasi serius setelah S3 atau setelah serdoskan juga bisa. Nah, model kalimat kayak gini tuh nggak kedengarannya masuk akal ya kan? Nah, masalahnya nih, dunia akademik tuh nggak pernah ngasih waktu longgar secara cuma-cuma. Betul? Karena semester berjalan, beban mengajar bertambah, administrasi muncul dari berbagai arah. Mahasiswa bimbingan semakin banyak dan riset selalu jadi rencana yang ketunda. Tanpa sadar, kita masuk fase survivor mode akademik. Apa tuh? Ya, cukup datang, cukup mengajar, cukup nyelesain kewajiban minimum, terus sudah. Tapi itu bakal ngeloping terus, sampai di titik lama-lama kita ngelupain satu rencana yang seharusnya dilakuin. Dampak yang baru kerasa biasanya itu mulai buka di tahun pertama atau kedua, tapi di tahun keempat, kelima atau keenam sampai seterusnya pas waktunya mau naik jabatan fungsional, mau ikut hibah kompetitif atau mau ngebangun reputasi keilmuan. Baru sadar nih kalau rekam jejak publikasi kosong atau nggak konsisten. Solusinya gimana? Ya nggak langsung nargetin jurnal bereputasi tinggi. Kayak gitu malah ngebuat kita makin takut mulai. Strateginya adalah coba turunkan ambang mulainya. Mulai dari jurnal nasional terakreditasi, mulai dari co-author, dan mulai dari riset berbasis data mahasiswa. Skripsi dan tesis mahasiswa itu bisa jadi tambang emas akademik rekan dosen. Bukan buat dieksploitasi, tapi buat dikembangkan secara etis dan kolaboratif. Prinsip sederhananya nih, lebih baik publikasi kecil tapi rutin daripada riset besar tapi nggak pernah jadi. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana, ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Sikap kurang empati dan label dosen killer. Nah, ini nih mungkin banyak dari rekan dosen tuh tipikalnya nggak sadar kalau cara kita dalam bersikap di kelas atau bimbingan itu bagian dari karir akademik. Gini, ada dosen tuh yang ngerasa, saya tegas demi kualitas. Mahasiswa sekarang tuh terlalu manja. Kalau nggak ditekan, mereka tuh nggak serius. Masalahnya bukan di ketegasan, tapi gimana caranya menyampaikan dan memperlakukan manusia di depan kita. Ada beberapa kebiasaan yang sering dianggap biasa. Contohnya nih, pertama, pelit nilai tanpa penjelasan transparan. Membandingkan mahasiswa di depan kelas, lalu menyindir atau mempermalukan dan sulit dihubungi waktu mahasiswa benar-benar butuh. Lama-lama, rekan dosen tuh bisa dapat label buruk yang nggak tertulis, kayak dosennya killer, susah didekati, nggak manusiawi. Ini nih yang membuat reputasi rekan dosen itu nggak berhenti di kelas saja. Justru ini bisa ngerembet ke minat mahasiswa riset bareng, testimoni akreditasi, sampai penilaian layanan akademik. Mahasiswa mungkin nggak protes langsung, tapi mereka mengingat dan mencatat secara diam-diam.
Terlebih dalam jangka panjang, reputasi interpersonal bisa aja lebih berpengaruh daripada daftar publikasi di CV. Emang benar banget lah ya, jadi dosen tuh harus manusiawi, bukan berarti nurunkan standar juga. Jangan sampai nih, yang diubah itu bukan aturannya, tapi cara menyampaikannya. Bisa mulai dari gunain rubrik nilai yang jelas, tegas di awal, konsisten di tengah, dan adil di akhir. Kritik perilaku dan karya bukan harga diri mahasiswa. Rekan dosen yang dihormati itu bukan paling ditakuti, tapi yang adil, konsisten, dan bisa dijelasin pakai logika. Tidak membangun jaringan dan kolaborasi. Kalau mau jujur-jujuran nih, banyak rekan dosen tuh terutama yang introvert itu hidup dalam ilusi kemandirian akademik. Gimana tuh? Jadi kayak ngerasain, riset itu kerja individu, nanti kalau udah jadi ya baru kolaborasi. Takut dianggap numpang nama dosen senior. Nah, model kayak gini biasanya berakibat rekan dosen tuh menarik diri. Contohnya kayak pasif di komunitas riset, silent leader di grup akademik, dan bahkan jarang terlibat di lintas prodi. Padahal realitanya kan akademik modern itu ekosistem, bukan perjuangan solo. Dari sini dampak yang kerasa itu buat jangka panjang, tanpa jaringan, informasi hibah datang terlambat. Lalu ada peluang kolaborasi lewat gitu aja dan publikasi mentok di lingkar kecil dan enggak gede-gede. Dan waktu mau naik jabatan atau bangun reputasi, baru sadar nih kalau nama kita itu nggak cukup dikenal ternyata. Soal strategi, apa yang perlu disesuaikan atau bahkan diubah? Untuk bagian ini, networking akademik nggak harus basa-basi lah ya. Rekan dosen tuh bisa banget mulai dari jadi co-author kecil, lalu ikut riset sebagai kontributor data, dan menulis review atau metodologi. Menawarin kolaborasi juga nggak harus agresif, bisa dengan jelasin peran, kontribusi, dan manfaat akademiknya. Ingat nih, kolaborasi itu bukan soal minta tolong, tapi ya benar-benar bertukar nilai. Jadi dosen itu emang bukan cuma soal gelar aja terus udah. Bukan juga soal jam ngajar, apalagi cuma soal sibuk. Ini adalah kebiasaan yang kita rawat setiap harinya. Kalau rekan dosen ngerasa, kok aku kayak ada di titik ini ya? Bukan berarti rekan dosen tuh tanda kegagalan, justru itu tanda kalau rekan dosen tuh cukup jujur untuk bercermin, dan yang paling penting itu selalu dimulai dari satu hal kecil, kesadaran untuk berhenti mengulang kebiasaan yang sama. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.